Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arta Rizky, NIM 19020100027. Prodi Rekayasa Sistem Komputer A1, mata kuliah Simulasi dan Pemodelan. Baiklah, di video saya kali ini saya akan memaparkan materi tentang simulasi Monte Carlo. Simulasi Monte Carlo yaitu dikenal juga dengan sampling simulation atau Monte Carlo sampling technique. Sampling simulation ini menggambarkan kemungkinan penggunaan data sampel dalam metode Monte Carlo dan juga sudah dapat diketahui atau diperkirakan distribusinya. Metode simulasi Monte Carlo ini cukup sederhana dan dalam menguraikan ataupun menyelesaikan persoalan, termasuk dalam penggunaan program-programnya di komputer. Dalam kesederhanaan cara, simulasi ini memberikan 3 batasan dasar yang perlu diperhatikan. Yang pertama, apabila suatu persoalan sudah dapat diselesaikan atau dihitung jawabannya secara matematis dengan tuntas, maka hendaknya jangan menggunakan simulasi ini. Yang kedua, apabila sebagian persoalan tersebut dapat diuraikan secara analitis dengan baik, maka penyelesaiannya lebih baik dilakukan secara terpisah, yaitu sebagian dengan cara analitis dan yang lainnya dengan simulasi Monte Carlo untuk kemudian disusun kembali keseluruhan sebagai penyelesaian akhir. Yang ketiga, apabila mungkin maka dapat digunakan simulasi perbandingan. Kadangkala simulasi ini dibutuhkan apabila dua sistem dengan perbedaan-perbedaan pada parameter, distribusi, cara-cara pelaksanaannya. Selanjutnya, contoh distribusi discrete uniform. Sebuah perusahaan bakery membuat suatu kelompok jenis donat yang dijual ke toko-toko dengan distribusi permintaan discrete uniform dengan kebutuhan harian maksimum 100 unit dan minimal 40 unit. Tentukan random variate dari distribusi discrete uniform tersebut untuk dapat disimulasikan dengan A77, ZO12357, M127. Apabila digunakan random number dengan data A sama dengan 77, ZO12357, M127, perhitungan sebanyak 5 kali pengambilan random number. Ini adalah contoh ilustrasi penggunaan simulasi. Contoh sebuah toko sepatu memperkirakan permintaan sepatu per harinya menurut suatu pola distribusi. Tabel 1. Contoh permintaan. Data dari masa lalu. Contoh selanjutnya, data dari masa lalu sudah dapat dihitung dengan baik. Kemudian pengusaha toko hendak memperkirakan pola permintaan atau demand untuk 20 hari dalam bulan berikutnya. Cara penyelesaian A. Buat empirical data distribusinya, yaitu fungsi distribusi densitas atau frekuensi distribusi dari historical data yang ada seperti di tabel 1 ini. Yang B. Distribusi permintaan ini diubah dalam bentuk fungsi distribusi kumulatif atau Cumulative Distributed Frequency, CDF. Tabel 2. Ini adalah tabel kedua, fungsi kumulatif distribusi permintaan. Selanjutnya, tabel ketiga, angka penunjuk batasan. D. Lakukan penarikan random number dengan salah satu rumus yang diuraikan di atas sehingga didapatkan beberapa banyak permintaan setiap harinya. Untuk 10 nilai random number, 1 sampai dengan 10. Dari random number ini hanya diambil 2 angka di depannya, yang kemudian dicocokkan pada angka tabel 3. Hasilnya adalah kesimpulan pasangan sepatu yang dibutuhkan setiap harinya. Dari hasil pengambilan random number tersebut, kemudian dapat disusun suatu tabel darurat hari-hari permintaan dan jumlah pasangan sepatu yang dibutuhkan. Selanjutnya, produksi suku cadang. Dalam usaha pendekatan simulasi untuk ilustrasi suatu pabrik, assembling suatu barang yang disebut part C. Barang ini dibuat dari gabungan dua bagian yang lain, yaitu part A dan part B, yang dibeli dari supplier. Ini berarti penunjang part A dan part B yang terpakai. Ini adalah contoh tabel distribusi probabilitas panjang part A dan part B.
Dari data dan persoalan ini akan dicari dan ditentukan estimasi dari rata atau mean dan varian atau standar deviasi dari panjang part C yang merupakan penjumlahan part A dan part B. Sebagai proses penyelesaian data tersebut akan diuraikan dengan 3 cara yang berbeda, yaitu yang pertama, dengan menggunakan pendekatan simulasi dengan teknik-teknik sampling. 2, dengan menggunakan cara-cara ekspektasi dari part A dan part B dari tabel kelima. 3, dengan menggunakan fisik sebagai hasil dari part A dan part B. Menggunakan cara pendekatan simulasi dengan teknik-teknik sampling. Ini adalah contoh tabel CDF dan tag part A. Ini adalah yang selanjutnya contoh tabel random sampling panjang part A. Selanjutnya ada contoh tabel CDF dan tag number part B. Setelah tabel tag number selesai dibuat, maka kemudian akan dilakukan penarikan random number dari komputer untuk meneliti 10 random number dengan hasil panjang part B. Ini adalah contoh tag number untuk part B, dan ini contoh tabel simulasi panjang part C. Dan ini rumus cara menghitung rata-rata mean, varian C, standar deviasi part C. Ini adalah hasil akhir dari part C melalui simulasi komputer. Selanjutnya pendekatan dengan cara ekspektasi. Ini adalah contoh rumus dari mean untuk rata mean, dan ini untuk varian. Dari rumus ini dapat dicari masing-masing part A dan part B. Selanjutnya, pendekatan sampling secara langsung. Pendekatan sampling secara langsung diambil dari sejumlah part A dan sejumlah part B melalui cara random, maka didapat panjang part C. Hasil part C dan sampel part B, A dan B. Ini adalah contoh tabelnya. Dengan demikian, bila dibandingkan ketiga cara di atas, maka simulasi memberikan hasil yang cukup baik dan dapat dipakai dengan ketelitian yang tinggi. Baiklah, saya rasa hanya itu yang bisa dapat saya jelaskan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.